Kita ke informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya mengklaim hanya menangkap perusuh dalam penanganan demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025. Lantas apa saja peran masing-masing perusuh dalam aksi demo Agustus 2025 silam? Kita langsung tergabung mengadaring dengan Bapak AKBP Ronald Simajuntak, Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya. Selamat sore, Pak Ronald. Selamat sore Mas Ranov, gimana kabar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Total sudah berapa Pak yang diamankan sebagai perusuh demo dalam aksi 25 hingga 31 Agustus lalu? Kalau total keseluruhannya kan dari tanggal 25 sampai saat ini 1.240, ya seperti yang sudah kita sampaikan di awal, bahwa dari 1.240 tersebut setelah kita dalami, ya saya jelaskan dulu nih. Ya. Tanggal 25 Agustus itu 357 orang diamankan, dewasa 155 untuk ABH anak berhadapan hukum atau anak-anak, ya 202. Untuk 28-29 Agustus total 814 orang, dewasa 439 orang, anak-anak 375 orang. Untuk tanggal 31 itu dewasa 17, anak-anak 52. Ya. Dan setelah didalami dan hingga saat ini yang lain itu sudah dikembalikan kepada orang tuanya, kepada keluarganya, dan dilakukan yang hanya 43 orang yang bisa kita buktikan ada keterlibatannya dengan perbuatan dalam hal rusuhnya aksi demo pada saat tanggal 25, 28 hingga tanggal 31 tersebut. Dan kami sampaikan pada saat ini 43 pelaku tersebut adalah 42 dewasa, 1 anak-anak. Nah, yang untuk anak-anak ini begitu sudah selesai pemeriksaannya, kita dilakukan penahanan, kita serahkan kepada orang tua, kita titipkan kepada orang tua, yang mana nanti yang bersangkutan menjalankan wajib lapor, dan apabila dibutuhkan keterangan oleh penyidik, anak tersebut harus dihadirkan karena prosesnya tetap harus dilanjutkan ke penyidikannya. Karena perannya sangat sentral sekali ini yang bersangkutan. Kemudian 42 lainnya yaitu ada terdiri dari 2 klaster. Klaster pertama klaster penghasut, ya 6 orang. Sedangkan yang kedua adalah klaster anarkis, ya, yang melakukan perusakan bangunan, pasung, kendaraan dan melakukan tugas itu 37 orang. Demikian, Mas. Jadi 43 orang ini statusnya tersangka begitu ya Pak ya, baik itu penghasut, perusuh, anarkis. Betul. 43 ini statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya sudah digelar dan ditingkatkan statusnya sebagai tersangka, dan mungkin nanti akan mengembang dan ada tersangka-tersangka lainnya yang saat ini sedang kita dalami berdasarkan keterangan dari 43 pelaku terdahulu, misalnya yang sebelumnya sudah kita periksa. Oke, bisa dijelaskan lagi Pak, klaster tadi Pak, ada perusuh, penghasut, pembuat anarki, ini bagaimana Pak? Bisa dijelaskan lebih lanjut soal peran masing-masing ini? Ya, ada, kami jelaskan ya Mas. Ya. Untuk 6 orang ini dengan kategori klaster penghasut, di mana perbuatan tersangka tersebut ialah melakukan kolaborasi publikasi atau collab posting, ya, dengan cara mempromosikan ajakan aksi melalui medsos dan flyer-flyer yang dengan melibatkan influencer atau pemengaruh, ya, yang viewersnya itu lebih dari 10 juta viewers, ya, yang mempromosikan, mengajak anak-anak sekolah dengan jelas sekali di situ yang bersangkutan mengajak anak-anak sekolah untuk turun melaksanakan aksi yang mana aksi tersebut berujung dengan aksi anarkis sebagai bentuk motivasi untuk mereka ikut aksi di DPR dengan membawa senjata tajam dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Kemudian menghasut anak atau pelajar untuk memposting, ya, melakukan posting tersebut dengan cara menyebarkan cara membuat bom molotov, ya. Kemudian memberitahu di mana tempat-tempat mereka di mana bisa dapatkan bom molotov pada saat kerusuhan tersebut, ya, dengan cara mengirimkan peta atau mengirimkan titik-titik sesuai dengan posisi di mana
nanti akan diantarkan oleh para pelaku tersebut untuk bisa diambil di TKP untuk melakukan pembakaran. Ya, dan kemudian klaster kedua ya klaster yang tersangka anarkis, Mas, di mana ini yang bersangkutan membakar kendaraan motor roda 2, mobil, kemudian merusak Mapolsek Cipayung dan Matraman, kemudian merusak separator busway, melempari pengguna jalan umum, ya, melempari pengguna jalan umum yang mana ada mobil mobil ASN yang lewat yang dilempar sampai rusak, kemudian membakar, melempari, menutup atau memblokade jalan tol dalam kota, kemudian merusak sarana kantor polisian, bangunan kantor polisian mulai dari Polda Metro Jaya sampai dengan beberapa pos lantas dan pos subsektor yang ada di wilayah Polda Metro Jaya, membakar halte busway, melempar bom molotov, dan perbuatan anarkis lainnya, Mas. Pak, ini ada statement dari kuasa hukum tim advokasi untuk demokrasi. Ini menduga, Pak, ada unsur kriminalisasi pada kasus ini yang menghalangi penyampaian pendapat secara demokratis dan perlindungan hukum yang diperjuangkan para tersangka. Respon kepolisian? Ya, kami menghormati dengan apa yang disampaikan, atau silakan saja. Yang pasti Polda Metro Jaya, penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya akan membuktikan bahwa proses penyidikan ini, pembuktian para pelaku itu bersalah dan perbuatannya itulah perbuatan melawan hukum, kita yakinkan secara profesional, ya, terus prosedural, kemudian kita transparan dan bisa kita pertanggungjawabkan dan akuntabel, Mas. Demikian, Mas. Oke, ada tidak, Pak, pengakuan dari para tersangka ini siapa mastermind, aktor intelektual, penyandang dana yang mereka koordinasikan? Apakah sudah diketahui hingga kini siapa aktor ini di balik semua ini, demo ini? Ini masih didalami, ya kan, karena tidak bisa juga dengan menyebutkan, yang bersangkutan menyebutkan sebuah nama, kita langsung serta-merta menduga bahwa itu tersangka. Jadi dengan menyebutkan nama tersebut kan penyidik harus bisa membuktikan nih dengan alat bukti lainnya dan proses lain dengan alat bukti lainnya. Jangan sampai nanti yang bersangkutan ya asal sebut nama, ya, yang penting lempar tanggung jawab bahwa ada atasnya saya gitu, seperti itu. Jadi penyidik harus bisa membuktikan bahwa nama-nama tersebut betul-betul terkait dengan tindak pidana ini, bahwa itulah yang menjadi penyebab dari kerusuhan yang terjadi di Jakarta ini. Baik. Tapi polisi ini meyakini aksi demo ditunggangi oleh pihak asing atau pihak dalam domestik sendiri, Pak? Nanti akan kita sampaikan mana hasil dari rekan-rekan penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Yang pasti mohon waktu, Mas, karena kita tidak bisa dalam membuktikan masalah ini kan tidak bisa kita harus betul-betul gamblang, ya, harus betul-betul lengkap alat buktinya sehingga nanti pada saat rilis terbukti terfaktakanlah semua perbuatan itu bahwa yang bersangkutan betul-betul terlibat dalam kerusuhan ini. Ya, bisa dipastikan tidak, Pak Reonald, aktor intelektual, mastermind, penyandang dana tersebut akan tersentuh hukum atau justru malah kebal hukum? Ya, Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Kapolri, kemudian ditindaklanjuti juga oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, sudah sangat jelas sekali perintahnya untuk mengusut tuntas perkara dan permasalahan kerusuhan ini. Siapapun yang nanti yang terlibat dalam permasalahan ini, ya, sudah pasti karena sudah ada perintah dari Panglima tertinggi dari Republik Indonesia, yaitu Presiden, maka kita tidak ragu lagi untuk memproses atau melakukan proses penyidikan ini hingga pada mastermind-nya nanti, Mas. Baik, Pak. Mohon tunggu waktunya, ya. Yang pasti penyidik lagi bekerja, mohon doanya
Baik. Mudah-mudahan tidak segera bisa kita sampaikan kepada masyarakat tentang permasalahan ini yang sebenarnya. Iya, ya kita apresiasi Pak tugas kepolisian yang sudah menjaga demo, ketertiban demo dengan baik dan benar, tapi harus ada evaluasi juga Pak terhadap SOP massa, termasuk rotasi jam kerja aparat, pelatihan pengendalian emosi, hingga pendekatan humanis di lapangan. Kemudian kalau kita melihat ya Pak ya, dulu tuh ada polwan ya Pak ya, garda depan yang berpenampilan lebih soft, kadang malah perempuan secara psikologi itu berdampak. Tapi sekarang nyaris tidak ada lagi Pak. Ini apa yang menyebabkan ini? Terakhir untuk evaluasi juga Pak, bagi teman-teman di kepolisian. Ya, memang saat ini memang kami sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, kita sedang melakukan beberapa evaluasi ya tentang penanganan unjuk rasa ini, ya di mana nanti personil dari seluruh yang akan diterjunkan untuk melakukan pengamanan ini akan dilatih lagi, kemudian akan diberikan lagi pemahaman dan sesuaikan lagi dengan SOP ya. Terus dilatih bahkan dengan sampai dengan melatih kesabaran dia sehingga dia tidak terpancing apabila dipancing emosinya. Kemudian walaupun dengan alasan secapek apapun dia melaksanakan tugas tersebut, dia tetap bisa menahan emosi dan tetap bisa melaksanakan tugasnya secara profesional. Dan intinya adalah hadirnya kepolisian di situ untuk memberikan rasa aman dan menjamin keamanan keselamatan bagi para pengunjuk rasa yang sedang melaksanakan unjuk rasanya pada saat itu, ya. Baik. Itu Mas. Oke Pak, kita akan selalu dukung kepolisian dalam melakukan penertiban di setiap aksi yang berlangsung di jalan, dan kita apresiasi sejauh ini sudah melakukan penangkapan begitu ya Pak ya, kepada perusuh, penghasut dan juga pembuat anarki. Kami akan selalu dukung kepada tugas-tugas kepolisian. Terima kasih Pak AKBP Ronald Simanjuntak, Kasubdit Penmas Bidhutmas Polda Metro Jaya. Salam presisi. Salam presisi Mas.